Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza bin Manamidi. Saya dari kelas Informatika A. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan sebuah program framework Laravel yang bertujuan membuat sebuah web dinamis dengan data jurusan dan data mahasiswa yang ada di dalamnya. Kita langsung saja ke programnya. Nah, untuk pertama-tama kita hmm, ke template admin dulu, ke layout. Nah, template admin ini yaitu adalah sebuah template atau background background dari sebuah web tersebut. Nah, karena kalau kita menggunakan Laravel ini kita bisa anggaplah kita bisa menggunakan template kita agar tidak terlalu mengoding dari awal kalau kita tidak memakai Laravel. Nah, template ini semuanya bisa diakses yaitu dengan yang seperti ini, yaitu yang shortcut icon tipe image icon https Mendora page profile. Nah, ini yang sudah diakses kan, yang fotonya sudah ada di filenya, dan untuk cara mengaksesnya hanya cukup untuk copy paste linknya agar tidak terlalu rumit. Nah, sama untuk yang ini, apalah, yang ini juga sama, yaitu adalah link untuk mengakses sebuah program di mana program tersebut ada dalam satu filenya. Oke, kita pindah dashboard. Pertama-tama kita deklarasikan extend layout template. Nah, ini untuk mengakses template admin atau layout template agar diterapkan ke program ya, dashboard ini juga, agar anggap latar belakangnya itu sama saat kita membuka dashboard. Nah, ini juga konten itu untuk mengakses kontennya. Nah, terus seperti biasa ini juga kita bisa akses sebagai bootstrap, yang mana kita tidak perlu debut report, yang mana kita tinggal cari sebuah, anggaplah div, kita tinggal cari untuk nah ini terusnya style font size 30 byte. Nah, kita masuk ke jumlah jurusan. Oke, jumlah jurusan yang dimana jumlah jurusan ini yang karena kita dinamis, berarti kita pakai sintak jumlah jurusan, atau kita panggil variabel jumlah jurusan. Karena saya sudah buat variabel jumlah jurusan di controller, nah jumlah jurusan, nah nanti akan dipanggil di situ. Nah, terus dan seterusnya, akses admin ini tidak dinamis ya, karena kami masih belum tahu gimana cara untuk atau memberi mode-mode apa aja di dalam akses admin ini. Terus total laki-laki atau perempuan. Nah, total laki-laki dan perempuan ini kan kita juga dinamiskan karena dimintakan juga untuk perintahnya kita bisa pakai total laki-laki atau manggil variabel total laki-laki dan total perempuan, yang mana juga kita sudah membuatnya di dashboard controller, dimana kita pakai jumlah jurusan tadi, dan ini tetap jumlah laki-laki where all minus kelamin operator laki-laki all, dan juga total perempuan masuk model minus kelamin operator perempuan. Nah, terus kita langsung ke
total mahasiswa. Nah, ini total mahasiswa juga kita dinamiskan dengan memanggil variabel total mahasiswa yang sudah kita buat di dashboard controller. Total mahasiswa yang di sini menggunakan mahasiswa model account. Nah, terus ini bagian bawah nomor dokumen mahasiswa jurusan jumlah. Nah, di sini kita juga dinamiskan yang kita menggunakan for s, yaitu anggaplah sebuah perulangan. Kita ibaratkan variabel jurusan sebagai item. Nah, tr td variabel looping anggaplah ini loopingnya akan diiterasikan atau diurutkan karena pada baris pertama atau kolom pertama kita kita kan isinya nomor, berarti kita urutkan atau diurutkan lah, karena ini looping atau diurutkan atau diiterasikan. Terus item nama jurusan, nah ini item juga atau jurusan yang memanggil nama jurusannya, yang memanggil nama jurusan yang kita tambahkan, yang kita buat di dashboard controller, dan juga nama mahasiswa, nama jurusan. Karena kita uh, karena kita panggil nama jurusan, berarti jika di nama jurusan ada datanya atau ada data yang sudah diinputkan, maka itu akan muncul jika kita sudah ada datanya ya. Nah, terus ke item mahasiswa account. Nah, ini juga untuk membuat jumlah mahasiswa itu di sebuah jurusan di, di, diketahui lah, agar diketahui. Nah, untuk bawahnya ini ada lagi. Terus jurusan blade dulu. Di sini kita menggunakan layout template juga dan konten. Dan juga kita buat nama jurusan aksi. Kita juga pakai ulang for s. Jurusan kita ibaratkan sebagai variabel item, diibaratkan atau di nama samaran di sini menggunakan item. Nah, terus Dasco loop iteration untuk mengatur nomornya agar berurutan. Nah, terus itu item memanggil nama jurusannya. Jika ada nama jurusan dipanggil, jika tidak ada maka tidak akan muncul sebuah nama. Nah, selanjutnya kita editnya. Yang ini editnya untuk mengedit data jurusan yang sudah ada di jurusan PHP atau yang sudah ada di jurusan. Kita edit dan program-nya seperti ini, layout template, konten, edit jurusan. Nah, nama jurusan, seperti biasa kita akan call ID. Nah, name-nya kita berikan nama jurusan agar anggaplah nyambung ke variabel nama jurusan. Kelas buatan primary sama edit. Ref jurusan kelas PTN Manager button. Nah, ini sudah di jurusan ini, ketika kita klik button maka kita otomatis akan kembali ke halaman jurusan tambah jurusan. Nah, itu di sini bagian tambah jurusannya. Kita menggunakan layout template, action jurusan tambah, yaitu kita jika klik, nah kita akan pergi ke halaman jurusan /tambah. Anggaplah bagian jurusan di bagian tambah. Nah, itu. Nah, tambah jurusan, nama jurusan, terus masukkan nama jurusan. Terus di sini juga masukkan variabel nama jurusan agar masuk ke variabel nama jurusan. Nah, terus di sini ada juga simpan dan batal. Nah, terus kita langsung ke mahasiswa saja biar terus di sini kita pakai nama name jurusan Islamin alamat aksi. Nah, di sini kita
karena kita di sini mahasiswa, jadi kita menggunakan variabel mahasiswa as item. Sini loop iteration untuk mengurutkan, item nama untuk memanggil data nama, item name untuk memanggil data name, variabel item untuk memanggil data jurusan dari nama jurusan. Nah, terus item di sini variabel item untuk memanggil data jenis kelamin, yaitu item alamat. Nah, terus untuk ini bagian edit. Di sini juga bagian edit menggunakan mahasiswa item ID agar bisa mengkonfirmasi ID yang akan diedit. Edit, maka akan ke bagian mahasiswa di bagian edit. Terus bagian hapus di sini dan juga banner, BDSM, data, Google, juga buka pakai item ID yang mana hapus. Nah, terus seterusnya bagian mahasiswa tambah. Nah, ini kita menggunakan tambah mahasiswa ke tambah mahasiswa langsung. Nah, di sini kita langsung ke pakai lagi layout template konten. Terus di sini juga URL mahasiswa / tambah. Nah, di sini kita bikin namanya, tipe inputannya untuk ditambahkan name, jurusan. Nah, ini untuk jurusan ini adalah ngambil dari data jurusan. Karena apa? Karena database-nya kita disambungkan dari jurusan ID ke ID. Nah, itu agar kita jurusan dihapus atau jurusan yang bersangkutan, misal ada jurusan teknik informatika dan ada mahasiswa yang berjurusan teknik informatika. Nah, jika data jurusan itu dihapus, maka data mahasiswa yang berkaitan yang yaitu atau data mahasiswa yang pakai data jurusan teknik informatika itu akan dihapus juga. Dan untuk pilihannya yaitu tergantung data jurusan yang ada pada data jurusan. Misalnya data jurusan ada 3, maka itu akan muncul juga. Nah, ini kita itu ya di jurusan item, value item ID ya item nama jurusan, itu manggil nama jurusan dari data jurusan agar kita bisa memilihnya. Terus alamat, jenis kelamin. Nah, di sini juga kita untuk mengedit mahasiswa. Edit mahasiswa. Nah, untuk ini kita menggunakan variabel detail ID. Nah, kita iterasikan atau pakai variabel detail ID. Terus nama, detail nama, enggak required, name, detail name, jurusan. Nah, jurusan ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, manggil dari data jurusan. Nah, terus alamat, detail alamat, jenis kelamin ini, jenis kelamin detail jenis kelamin laki-laki, detail jenis kelamin perempuan. Nah, ini yang ibaratkan yaitu untuk menampung sebuah variabel yang akan diedit agar kedetailannya terdeteksi. Nah, keahlian juga ini. Nah, input detailnya keahlian detail ini mengacu pada keahlian variabel keahlian. Nah, terus ini kita langsung ke desain model aja. Kita ke dashboard controller aja. Controller kita buat variabel baru yaitu jurusan sama dengan jurusan model A, jurusan model with count, mahasiswa get, jumlah jurusan model count, total mahasiswa model count, total laki-laki mahasiswa model laki, where jenis kelamin laki-laki count, total perempuan mahasiswa model where jenis kelamin operator perempuan count. Nah, return view dashboard complete name jurusan, jumlah jurusan, total mahasiswa, total laki-laki, total perempuan. Itu untuk
karena kita akan membuat dinamis, jadi kita perlu membuat variabel yang kita bisa menampung sebuah variabel yang untuk digunakan dalam program dinamis kita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di dashboard ada variabel total mahasiswa, yang dimana nilainya diambil dari sini. Total mahasiswa model count, yang mana itu untuk mendinamiskan sebuah data agar setiap ada data baru ditemukan, maka dashboard otomatis akan bertambah juga atau beda. Jurusan controller, dan ini kita masuk ke jurusan controllernya. Indeksnya variabel data jurusan model get itu untuk ya ini seperti inilah jurusan untuk mendapatkannya. Return view jurusan variabel data, public function tambah return view tambah jurusan, public function action tambah request, nama jurusan dengan request sama jurusan. Ini juga seperti ini karena kita kolomnya hanya ada dua, anggaplah ya dua, tapi yang satu yaitu ID-nya atau ID jurusannya itu sudah anggaplah sudah otomatis tidak bisa diinputkan sendiri, maka tidak perlu diinputkan lagi. Nah, public function edit yaitu ID kita tampung ke variabel ID, data, detail, jurusan model, fill our file, variabel ID. Nah, untuk bagian controller ini rata-rata itu yaitu sebagai kontrol dari sebuah program yang kita buat. Nah, kita langsung saja karena kita semua aja ya seperti ini. Masuk controllernya juga sama, tapi kata kita kolomnya lumayan banyak ya seperti inilah. Nah, ini action tambah, ini paling return view tambah mahasiswa, nama require string mesh 255 itu untuk meshnya, name nama string require mahasiswa, name require sim. Untuk bawahnya ini hampir sama ya, karena anggaplah hampir sama cara mengeditnya karena ya hanya beda data. Dashboard model. Nah, ini dashboard model juga untuk yang menanggung program variabel model, menanggung program model atau modelnya itu jumlah lulusan, total mahasiswa, total laki-laki, total perempuan. Terus kita jurusan model, yang dimana jurusan model kita pakai jurusan model extend model, protected table jurusan protected worded public function mahasiswa. Nah, untuk ininya, nah ini yaitu adalah foreign key-nya. Anggaplah return this as many. Masa model kelas foreign key jurusan ID local ID. Yaitu di bagian jurusan ID yaitu di foreign key-kan dan dihubungkan ke kolom ID. Nah, ini sama juga, kita langsung ke web. Itu bagian, anggaplah ini bagian pintunya yang seperti yang saya pelajari dari Pak Yono. Yaitu adalah bagian web ini kita ibaratkan itu sebelum masuk ke eksekusinya, ini ibaratkan pintunya. Programnya dulu di sininya, setelah itu di sininya pintunya sebelum kita masuk ke eksekusinya. Ya, seperti biasa kita pakai get dashboard, index untuk dashboard, ini untuk jurusan controller, ini untuk mahasiswa controller, yang mana jurusan ada tambah, action tambah, edit, action edit, hapus. Dan untuk metodenya berbeda-beda karena kita beda caranya. Untuk mahasiswa juga sama, index tambah, action edit, action edit. Nah, kita langsung saja langsung run saja biar gak terlalu lama.
Nah, ini dari program yang kita buat tadi, ini di sini sudah kita dinamiskan itu aja access admin dan data jurusan juga sudah berfungsi, yaitu kita coba praktekkan saja. Kita tambah jurusan. Nah, di sini udah tertambahkan. Nah, gimana jika kita edit bakal berfungsi? Perawatan teknik di depannya. Nah, coba kita hapus lagi agar kita tahu bahwa masih ada tidak. Nah, ini terhapus, kita lanjut ke mahasiswa. Nah, jadi kayak ini aja kita yang pakai. Nah, ini yang saya maksud tadi yaitu jurusan yang datang dari data jurusan, yaitu untuk karena kita terhubung jadi kita simpan, kita coba edit jadi informatika ke sini. Kita coba hapus lagi. Oh, salah pencet. Nah, ini sudah terhapus tapi ada di orang tadi masalah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.